Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada kali ini kita akan pada bagian yang bahan kajian yang ke-11, yaitu terkait dengan tindakan konservasi tanah secara mekanis pada bagian yang kedua. Untuk itu saya coba untuk berbagi tentang bahan yang telah kami siapkan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pada kali ini bahan kajiannya adalah terkait dengan pengendalian erosi dengan cara mekanis seri yang kedua. Saya rasa untuk sub capaian pembelajarannya sama dengan minggu yang lalu, jadi sama, hanya ini adalah bahan kajiannya yang ditambah lagi. Kalau kita lihat di dalam bahan kajian yang pada hari ini, yang kita coba bahas yaitu saluran air di dalam sistem konservasi tanah dan air, kemudian bangunan terjunan, kemudian ada hal yang sedikit hitung-hitungan yaitu pendugaan limpasan permukaan maksimum untuk rancangan saluran air. Kemudian kita coba memperdalam tentang dam pengendali atau dam penahan, dan selanjutnya ada bangunan-bangunan pengendali longsor di tebing saluran drainase atau kanan kiri sungai, kemudian juga bangunan pengendali longsor di lahan, kemudian biopori dan sumur sapan, dan diakhiri dengan embung. Baik, kita akan mencoba memahami tentang saluran air. Kalau kita lihat saluran air, itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam saluran air, yaitu saluran pengelak atau diversion teras di posisi yang ini kalau di dalam skematik, kemudian saluran di dalam teras, itu juga butuh saluran pembuangan bila kelebihan limpasan permukaan, kemudian juga kalau ini sudah ada pembuangan-pembuangan, juga ada saluran pembuangan air, saluran pembuangan air yang untuk supaya tidak terjadi kerusakan setelah dari lahan ini harus juga di drainase begitu. Nah, kemudian umumnya di beberapa tempat saluran pembuangan air ini karena kemiringannya tajam sehingga perlu agar alirannya itu tidak cepat. Untuk tidak cepat maka kemiringan tajam tadi dimodifikasi sehingga menjadi kemiringan yang dapat menghambat atau memperlambat kecepatan aliran, yaitu dengan mengurangi kemiringan. Bagaimana cara mengurangi kemiringan? Yaitu dibangunlah namanya bangunan terjunan atau drop structure. Itu di wilayah-wilayah ini sampai di beberapa sistem drainase yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di mana sih sebenarnya saluran pengelak atau saluran diversion atau kadang-kadang disebut dengan saluran teras, yaitu kalau ini misalnya ada hutan, ada kawasan-kawasan yang tidak begitu sebenarnya sudah dikonservasi, namun demikian juga ada potensi terjadinya limpasan permukaan. Sedangkan yang di sini adalah misalnya lahan-lahan pertanian yang dikelola secara intensif. Agar limpasan permukaan di kawasan hutan atau agroforestry itu tidak menyebabkan gangguan di lahan pertanian, maka dibangunlah saluran pemisah antara lahan pertanian dengan lahan hutan ini. Nah, umumnya ini adalah searah garis kontur atau sedikit menurun supaya terjadi aliran. Nah, sehingga berfungsinya untuk mencegah agar limpasan dari permukaan, dari agroforestry, dari hutan tidak masuk di tanaman semusim. Nah, pada saluran pengelak perlu juga ditempatkan pada lereng bagian atas. Jadi kalau misalnya ini ada wilayah yang mengalami
gully erosion atau longsor dan sebagainya, supaya tidak berkembang lagi masuk di lahan pertanian, juga dibangun dengan saluran pengelak ini. Nah, kemudian yang kedua adalah saluran teras. Saluran teras adalah saluran yang dibangun di dalam teras. Minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang teras. Nah, sehingga ini adalah memotong sedikit diturunkan. Jadi kalau ada teras gulut, dasarnya bisa ditanami rumput. Kemudian kalau ini ada teras bangku, kemudian ini ada limpasan yang mengalir ke sini, kemudian dibuang ke sana. Itu adalah dinamakan dengan saluran teras. Nah, kemudian saluran yang ketiga dalam saluran pembuangan air adalah saluran pembuangan air, yaitu yang searah kemiringan. Jadi kalau ini ada teras-teras, di dalamnya itu ada saluran teras, kemudian di sini ini adalah saluran pembuang. Kalau terjadi limpasan permukaan keluar dari teras, kemudian dibuang ke sistem-sistem drainase. Juga ini adalah saluran pembuang air. Nah, umumnya supaya tidak terjadi gerusan di saluran ini, dibiarkan rumput-rumput alami itu tidak perlu dibersihkan agar kekasaran permukaannya itu baik, atau sengaja ditanam dengan rumput. Kemudian bentuknya bisa parabola, bisa trapesium, sebenarnya ada bentuk yang lain, bentuk segitiga dan bentuk segi empat gitu. Namun demikian yang umumnya adalah dalam bentuk parabola dan atau trapesium. Nah, sehingga kalau ini dibuat saluran yang pas gitu ya, yang dalamnya itu cukup dan sebagainya, maka diharapkan saluran ini tidak terjadi overtopping, jadi tidak terjadi luapan daripada limpasan yang mengalir, kemudian mengalirnya itu juga tidak terlalu deras, walaupun jumlah airnya itu banyak, sehingga tidak terjadi penggerusan di kanan kiri sungai. Jadi di wilayah-wilayah ini juga adalah bagian daripada saluran drainase di dalam sistem lahan pertanian. Kalau di daerah mungkin supaya lebih kuat, juga kalau punya uang yang banyak juga bisa saluran itu dibangun dengan beton seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bangunan terjunan. Bangunan terjunan kalau kita lihat karena kemiringan lahan ini tajam gitu ya, sehingga perlu didatarkan, dengan ini dinaikkan. Nah, kemudian ini airnya mengalir dan terjun di sini. Nah, tempat terjunannya ini juga harus diperkuat karena ini punya energi yang kuat. Nah, sehingga misalnya diperkuat dengan batu dan sebagainya. Jangan sampai di bawahnya itu tanah, sehingga kalau tak di bawahnya tanah terjadi penggerusan yang dalam. Sehingga ada terjunan, ada terjunan, ada terjunan. Nah, jadi supaya tidak terjadi menggerus tadi, dasar saluran dan kemiringannya perlu dikurangi. Nah, untuk itu perlu dibangun terjunan. Umumnya kalau lahan kemiringannya lebih dari 15% sangat membutuhkan bangunan terjunan. Dan bila 30% betul-betul harus dikonstruksi yang lebih kuat untuk dilewati air. Ini contoh bangunan terjunan yang yang lokasi yang semestinya harus dibangun bangunan terjunan. Kalau tidak dibangun terjunan ini sebagai gejala-gejala itu menggerus di kanan kiri ini. Karena alirannya deras sehingga dia bisa menggerus sana sini. Kalau alirannya pelan maka tidak terjadi penggerusan. Sehingga dari yang miring seperti ini didatarkan, diterjunkan, aman terhadap terjunan, tanami rumput, terjun lagi sehingga saluran. Nah, bisa dalam bentuk bangunan terjunan itu misalnya dalam konstruksi bambu seperti ini. Ini contoh bangunan terjunan yang dikonstruksi dari kayu, jadi batang-batang, ranting dan sebagainya. Ini diberi ini batu, ini kayu, ini kayu, kemudian dipatok dan sebagainya. Nah, diharapkan bangunan terjunan ini kuat untuk dilewati air daripada limpasan permukaan.
Contoh yang lain adalah bangunan terjunan bisa dari konstruksi batu ini. Jadi ini terjunan dari tumpuan batu. Ini juga batu yang dimasukkan di semacam anyaman kawat begitu, bronjong kalau orang Jawa namanya. Kemudian ini juga bangunan terjunan yang dari batu. Bisa juga kalau pada hal tertentu bisa didesain dengan gelangsi yang diisi tanah kemudian dibuat bangunan terjunan ini. Bangunan terjunan yang lain bisa dari bambu seperti ini dan konstruksi seperti ini. Dan itu intinya adalah ini kemiringannya datar, kemudian diharapkan alirannya tidak cepat dan di bawahnya tidak terjadi penggerusan. Kalau aliran lambat tidak menggerus kanan kiri daripada saluran itu sendiri. Ini contoh bangunan terjunan yang di lahan hutan juga bisa dibangun bangunan terjunan sehingga alirannya itu menjadi lamban dan tidak terjadi penggerusan. Kalau kanan kirinya juga ada vegetasi, itu sangat baik. Ini contoh yang lain lagi adalah bangunan terjunan yang dikonstruksi dari bambu. Nah, kalau kita cermati bangunan terjunan itu, ya kenapa di daerah ini itu perlu diperkuat. Jadi ini ada lamban, terjun, semakin merah ini semakin kecepatannya semakin tinggi, sehingga daya gerusnya juga semakin tinggi. Sehingga di wilayah yang kecepatan tinggi ini harus diamankan supaya tidak memiliki kemampuan menggerus. Kalau punya uang ya bisa bangunan terjunan dikonstruksi seperti ini, dan seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk ya keindahan dan sebagainya, tuh desain landscape. Ini contoh yang lain bangunan terjunan, sehingga kalau kita lihat dengan adanya bangunan terjunan itu aliran airnya mengalir tetapi lambat. Ini juga demikian. Jadi mengalir, namun demikian alirannya lamban, dan itu juga sangat baik untuk biota-biota di dalam sistem sungai. Ini contoh juga saluran pembuangan, kemudian pada hal-hal yang miring dibangun dengan bangunan terjunan dari beton. Nah, sekarang bagaimana kita membuat ukuran daripada saluran pembuangan tadi? Yaitu yang pertama, kalau kita mengukur daripada atau mencari ukuran daripada bangunan pembuangan, saluran pembuangan, maka kita salah satunya adalah perlu menentukan limpasan permukaan maksimum dalam rangka untuk rancangan saluran air. Nah, seperti ini kalau kita membuat saluran pembuangan, saluran air ini, maka lebarnya itu berapa, dalamnya berapa, supaya tidak terjadi overtopping. Sehingga misalnya bangunnya bisa dengan alat berat seperti ini, tapi juga bisa dengan manual yang lain. Nah, bentuk saluran dalam sistem drainase itu ada yang dalam bentuk trapesium, dalam bentuk setengah lingkaran, dalam bentuk persegi, dan dalam bentuk segitiga. Tapi umumnya yang banyak adalah trapesium atau lingkaran. Nah, sehingga di dalam menentukan dimensi supaya tidak terjadi overtopping, kita perlu menetapkan berapa dalamnya yang kita bangun dan berapa lebarnya di saluran itu. Terus kemudian ini adalah diharapkan limpasan maksimum yang lewat, sehingga diberi lagi freeboard namanya, perbedaan antara ini biasanya 0,5 kali tingginya ini, atau kadang-kadang ditetapkan 0,2 meter, jadi 20 cm. Jadi kalau kita sudah tahu dalamnya berapa, ditambah 20 cm, maka itu menjadi tinggi daripada atau dalamnya daripada saluran pembuangan itu. Nah, di dalam saluran pembuangan air dan saluran atau saluran pembagi bisa juga tujuannya agar air permukaan tidak terkumpul pada sembarang tempat, sehingga memang dicarikan atau dibuatkan untuk mengalir yang sudah kita siapkan aman. Nah, kemudian bisa searah garis kontur kalau
saluran pembagi searah lereng, bila saluran pembuangan air. Nah, dasarnya bisa rumput, bisa batuan. Konstruksi tergantung aliran air yang terbuang seberapa besar dan seberapa cepat. Nah, kemiringannya diupayakan kira-kira ya 5-10%. Pada hal tertentu bisa di bawah 5%. Kemudian kalau memang terlalu di atas itu, maka juga perlu dibangun seperti tadi, dibangun bangunan terjunan. Sehingga butuh pendugaan limpasan permukaan maksimum dalam rangka untuk menentukan dimensi tadi. Cara menentukan limpasan permukaan maksimum itu paling enggak ada dua pendekatan, ada metode rasional dan metode Cook, juga ada metode USDA dan sebagainya. Namun demikian yang pada kali ini kita belajar metode rasional dan metode Cook. Nah, perhitungan limpasan permukaan seperti tadi disampaikan adalah untuk ukuran bangunan saluran pembuangan di teras, saluran pembagi, saluran pembuangan air dan drainase. Sehingga ini semua butuh informasi tentang debit maksimum yang mungkin terjadi di saluran tersebut. Nah, supaya gampang mengingat, pendekatan rasional itu Q maksimum diprediksi dengan agen Amerika, agen intelijen Amerika itu kan CIA gitu ya, supaya kalian ingat. Nah, sehingga Q Max itu adalah laju limpasan permukaan maksimum, satuannya meter kubik per detik, kemudian C itu adalah koefisien aliran permukaan. Jadi sangat ditentukan oleh reliefnya, kondisi tanahnya, terutama penggunaan lahan. Ini digunakan tanaman semusim, apa digunakan hutan atau digunakan padang rumput. Bila di dalam saluran itu terdiri dari berbagai penggunaan lahan, maka C-nya dihitung atau di-weighted atau berimbang, yaitu dengan rumus 1/A sigma CI kali A, dan sehingga kita dapatkan C yang terimbang atau weighted itu tadi. Nah, kemudian I adalah intensitas hujan maksimum yang mungkin terjadi dengan periode ulang tertentu dan tergantung daripada waktu konsentrasi aliran itu terjadi di saluran itu. Karena kalau terjadi hujan deras itu butuh waktu untuk jadi konsentrasi maksimum. Maka kita juga perlu menghitung time concentration ini. Nah, kalau yang A itu adalah luas aliran di daerah tangkapannya. Itu berapa luas. Nah, sehingga kalau kita bisa mengetahui C, bisa mengetahui I, dan mengetahui A, maka dengan sendirinya kita bisa menghitung Q max. Nah, untuk waktu konsentrasi tadi itu dibutuhkan dalam rangka untuk menghitung intensitas maksimum, maka waktu konsentrasi itu ditentukan oleh luas daerah tangkapan, bentuk tangkapan, relief, penggunaan lahan, dan sifat-sifat tanah yang lain. Nah, ada beberapa rumus yang sering digunakan oleh para ahli hidrologi, yaitu berdasarkan S, berdasarkan Kirkpatrick, berdasarkan Cho, dan berdasarkan Bransby, di mana kalau dari sini waktu konsentrasi ditentukan oleh luasan areal, yang kalau ini dipanjang maksimum daripada saluran itu, kemudian S adalah kemiringan saluran yang direncanakan. Atau ini juga menggunakan 3 faktor tadi. Nah, mari kita coba dengan contoh menghitung. Kalau kita lihat misalnya ini ada 2 lokasi, yang 1 dan 2 itu adalah agroforestry, yang 1 adalah agroforestry buah, kemudian yang di sini kayu-kayuan dan rumput, kemudian yang di bawah ini adalah tanaman semusim. Nah, salurannya akan dibangun di titik ini. Nah, kemudian tekstur tanahnya adalah lempung, semuanya ini. Nah, data yang lainnya luas agroforestry di sini, dan di sini dua-duanya ini adalah 30 hektar, kemudian yang di sini adalah misalnya contohnya luasnya adalah 40 hektar. Infiltrasi tanahnya 3 mm per jam. Nah, salurannya ini dirancang pada kemiringan 1%.
Nah, kemudian panjang maksimum dari sini kelihatannya yang paling panjang adalah dari sini ke sini itu adalah 2.300 meter misalnya. Nah, bagaimana kita menghitung limpasan permukaan maksimum berdasarkan rasional formula? Maka yang pertama kita tetapkan nilai C-nya. C di lokasi 1 dan lokasi 2 karena dua-duanya adalah agroforestry. Kalau kita tetapkan bahwa standarnya itu di grup B, jadi tingkat hidrologinya, maka 0,17 dari mana 0,17 itu diperoleh dari tabel. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau asumsinya tidak hutan alami begitu mendekati rerumputan agroforestry tersebut, maka kita dapatkan 0,17. Kemudian di tanaman semusim itu kita dapatkan 0,56. Artinya apa sih 0,56 itu adalah 56% kalau terjadi hujan itu akan terjadi limpasan permukaan. Kalau 0,17 artinya kalau terjadi 100%, maka 17% terjadi limpasan permukaan. Itu artinya faktor koefisien C. Dengan asumsi bahwa hujan maksimumnya adalah 100 mm per jam intensitas maksimum yang terjadi. Nah, kembali ke sini, maka dari 0,17, nah kemudian karena ini infiltrasi tanahnya itu di bawah standar B karena lebih lambat gitu ya infiltrasinya, maka dikalikan dengan faktor koreksi dari faktor koreksi grup C yaitu 1,21. Kalau yang lokasi tanaman semusim dikalikan 1,09. Dari mana itu dihitung adalah dari ini. Jadi kalau yang B itu sebagai standarnya itu potensial terjadinya limpasan permukaan itu agak rendah, tetapi tanah tersebut memiliki potensial yang agak tinggi karena infiltrasinya 3 mm per jam. Nah, maka karena ini dikalikan dengan faktor koreksi dari grup B ke grup C, yaitu yang tanaman semusim dikalikan faktor 1,09, yang agroforestry dikalikan 1,21. Nah, sehingga kalau kita lihat, maka dari situ 0,56 tadi dikalikan dengan 1,09. Maka diperoleh 0,61. Demikian juga yang di sini juga dikalikan dengan 0,121, 0,20. Nah, berapa C weighted-nya seperti tadi, luas totalnya adalah 70 hektar, seper-70 kali 0,0251 dikalikan luas agroforestry-nya 30 hektar, ditambah dengan 0,6 di tanaman semusim dikalikan 40. Sehingga nilai C total di daerah tangkapan ini adalah 0,441. Sehingga dengan begitu kita bisa menetapkan nilai C-nya. Nah, sekarang kita menetapkan nilai I-nya. Bagaimana cara menetapkan nilai I-nya? Ada metode yang namanya metode Gumbel. Nah, metode Gumbel itu adalah dengan misalnya mengumpulkan data minimum 10 tahun, data hujan harian. Nah, kemudian dicari setiap tahun itu hujan maksimumnya selama 24 jam itu yang mana. Nah, setelah itu dibuat list, misalnya kalau yang ini dari dulu kami menggunakan ini dari Desa Binangun atau Kecamatan Binangun di Blitar. Kita bisa mengumpulkan data mulai tahun 1958 sampai sekitar 34 tahun. Nah, ini adalah hujan maksimumnya di masing-masing tahun. Sehingga ada yang sampai 640 mm per hari. Juga yang terendah 69, ini kondisi yang kering. Nah, setelah itu kalau kita sudah punya data, di-sort
datanya mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, setelah yang besar, kemudian diberi nomor, yang kecil diberi nomor 1, yang paling besar 1 sampai ini dan diberi nomor 34. Nah, setelah diberi nomor, maka kita hitung peluangnya. Nah, peluangnya itu adalah 100I dibagi N plus 1. Maka I-nya adalah yang nomor urut tadi, N-nya adalah 34. Nah, sehingga dari situ peluangnya bisa dihitung, didapatkan ini. Ini peluangnya. Nah, kemudian yang data hujan ini, karena di dalam teorinya itu ada hubungan linier antara peluang dengan log daripada hujan maksimumnya. Maka hujan maksimumnya itu diberi log 24 jam, maka dapatkan data ini. Ya. Nah, setelah dapat ini, nanti dicari time requirement-nya, kejadian ulangnya. Nah, setelah itu antara ini dan ini dicari hubungan seperti ini hubungannya. Jadi hubungannya adalah seperti ini. Jadi ini log 24, ini peluangnya. Nah, setelah dicari hubungan, maka memang betul hubungannya adalah linier. Nah, setelah linier, maka didapatkan persamaan liniernya. Nah, dari persamaan linier ini digunakan untuk menghitung berapa kalau peluang 50% terjadi hujan. Dengan persamaan TR 100P, maka I maksimum 24 jam dengan periode ulang 2 tahun, maka didapatkan dengan memasukkan rumus ini adalah terus di antilog ya tentunya didapatkan 115 mm per jam. Jadi intensitas hujan maksimum selama 24 jam dengan periode 2 tahun dengan peluang 50% adalah 115. Nah, sehingga sekarang baru kita sebenarnya untuk menentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi tadi. Nah, untuk waktu konsentrasi dengan data tadi 70, 2.300 meter dan 1% dengan berbagai waktu konsentrasi tadi diperoleh kalau AIS itu butuh waktu 25, kalau Kirpik itu 45, kalau Choi itu 43, kalau Bransby itu lebih tinggi. Oke, mungkin kita ambil salah satu yaitu kira-kira yang Kirpik Choi ini yang dimanfaatkan gitu ya, yaitu 45 menit. Sehingga waktu konsentrasi terjadi debit maksimum di titik saluran itu adalah 45 menit. Nah, dengan tadi sudah kita tetapkan I 24 jam atau dengan periode ulang ada 115 mm. Kemudian untuk intensitas 1 jam dengan periode 2 tahun, karena standarnya itu adalah rasionya itu adalah di 1 jam. Maka kita jadikan dulu di 1 jam karena 1 yaitu dibagi 2,4 dari 24 jam dijadikan 1 jam dibagi 24, maka I 1 jam periode ulang 2 tahun adalah 48,3. Nah, sekarang dengan time konsentrasi 45 menit, maka 48 ini dicari dulu, jadi kan 45 itu berada di antara 30 dengan 1 jam. Nah, faktor koreksinya kalau 30 itu 179, kalau 1 jam 225, maka di antara itu 225 dikurangi 179 dibagi 60 30 menit, maka ada 0,02 per menitnya. Sehingga untuk 45 mesti di antara dua ini kan ya, yaitu 1,79 ini ditambah 0,25, selisihnya 30 dengan 45 tadi 15, maka 2,02. Sehingga faktor koreksinya adalah 2,02. Nah, dari faktor koreksi itu
48 dikalikan untuk mendapatkan I 45 menit dengan periode ulang 50. Kalau tadi periode ulang 2. Nah, ini 50 ada menggunakan tabel ini. Maka diperoleh 48 ini ada 98 mm per 45 menit. Intensitas maksimum 45 menit dalam 50 dengan periode ulang 50 tahun. Supaya kalau periode ulangnya semakin tinggi itu bangunannya semakin aman. Karena itu akan terjadi 50 tahun lagi, 50 tahun lagi dan sebagainya. Nah, sehingga ini 98 dibagi 45 ada 2,18 mm per menit. Kalau dari milimeter dijadikan meter kubik per hektar itu dikalikan 10 ya kalau yaitu 21,8. Nah, dari situ kalau dijadikan detik maka 21,8 dibagi 60 karena 1 menit 60 detik, maka ketemu I 45 50 tahun adalah 0,36 meter kubik. Nah, sehingga kita bisa menetapkan I dengan time konsentrasi 45 menit adalah 0,363 meter kubik. Nah, dari situ maka kita bisa menghitung Qmax-nya, yaitu bahwa C sudah kita tetapkan tadi, I-nya 0,36, dan A-nya luas totalnya adalah 70 hektar. Dari situ kita bisa memprediksi bahwa Q maksimum yang mungkin terjadi di saluran tersebut adalah 11,2 meter kubik per detik. Nah, gampang kan? Semoga mudah. Nah, metode yang kedua di dalam menentukan Qmax itu dikenal dengan metode Cook. Nah, metode Cook adalah Q kecil kali R kali FC. Nah, maka untuk mendapatkan QRFC, maka yang pertama-tama kita harus menetapkan sigma WAA, yaitu W1, W2, W3, W4. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi lahannya, apakah reliefnya itu sangat tinggi dan sebagainya. Nah, karena tadi tanahnya miring dan sebagainya, maka nilai W1-nya yang untuk agroforestry 40, jadi ini 40, kemudian infiltrasi tanahnya adalah 15, kemudian kondisi tanaman penutup tanahnya baik, karena agroforestry 10, kemudian penyimpanan permukaannya juga baik diberi nilai 10. Sehingga sigma di agroforestry-nya adalah 40, 15, 10, 50 adalah 75 totalnya. Yang di tanaman semusim juga demikian, karena datar sehingga nilainya kecil 20, kemudian namun demikian kondisi W2, W3 dan W4-nya adalah lebih tinggi sehingga ketemu 15, 15, 15 sehingga total WB-nya adalah 65. Nah, sekarang kalau kita sudah ketemu WA, WB, bagaimana kita mendapatkan nilai Q-nya? Q-nya ini diperoleh dari hubungan antara luasan dengan nilai W-nya tadi. Nah, ini sebagai contoh, luasannya adalah 30 hektar yang agroforestry, kemudian W-nya 75, kalau dipotongkan di sana, maka nilai Q-nya adalah 10. Demikian juga yang tanaman semusim Anda bisa kerjakan sendiri. Sehingga dari situ maka ketemulah Q-nya itu 10, kemudian Q untuk tanaman semusim adalah 9. Nah, selanjutnya kita menetapkan R-nya 1,2 dan kita coba FC-nya ini. 1,2 itu dari mana dan FC-nya itu dari mana. Kalau kita lihat FC itu dihitung dari ini ada W2 dan W3. Jadi nilai W2, W3-nya itu berapa? Jadi yang khusus W2, W3, kalau agroforestry itu 25, tadi yang jumlahnya, kemudian apa itu? Yang untuk tanaman semusim 30, maka kalau kita ambil dengan curah hujan
1000 kira-kira yang terjadi di tempat tersebut dengan periode ulang 25 tahun misalnya, maka kita dapatkan yang atau agroforestry 0,83 dan untuk tanaman semusim adalah 0,89 itu FC-nya. Nah, kemudian R-nya adalah sebenarnya faktor koreksi bahwa itu diasumsikan dirancang di daerah tropika basah. Nah, kalau dirancang di tropika basah, maka dikalikan faktor R tadi adalah 1,2 sampai 1,4. Nah, kita ambil yang 1,2. Kembali ke sana tadi, sehingga yang R ini adalah faktor koreksinya, yang FC tadi dari tabel tadi, ketemu 0,83 dan 0,89. Nah, dari situ kita bisa menghitung kimaknya adalah 10 dikalikan dengan F di sistem agroforestry ditambah dengan tanaman semusim 9 dikalikan dengan 0,89 dibagi 2. Kemudian dikalikan dengan faktor koreksinya yaitu R, maka kita dapatkan 9,786. Kalau kita bandingkan tadi, kalau dengan rasional formula pada data yang sama kita dapatkan 11, kalau di sini 9, ya dua-duanya bisa diterima lah untuk pendugaan limpasan permukaan. Gampang kan? Semoga teman-teman sudah bisa menghitung limpasan permukaan. Sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk menghitung misalnya berapa ukuran sumur resapan misalnya, itu juga bisa kita menghitung kimaknya. Baik, ini sudah. Nah, sekarang kalau kita sudah punya data kimak, maka kita bisa menghitung ukuran saluran berapa dalamnya dan berapa lebarnya. Nah, cara untuk menduga atau menghitung daripada ukuran saluran itu dengan metode Manning, bisa dengan metode Durbach, dan sebenarnya ada software kanal, juga ada online. Gitu. Jadi teman-teman bisa juga menghitung dengan online tadi. Nah, coba kita yang dengan metode Manning, metode Durbach, dan yang software kanal itu sebenarnya kami punya, tapi tidak didemokan di sekarang ini. Teman-teman juga bisa melihat mengerjakannya di online. Nah, bagaimana dengan metode Manning? Metode Manning ini, maka kita dapatkan tadi, ambil aja kita kimaknya adalah dengan rasional formula, yaitu kita dapat kimaknya 11 meter kubik per detik, kemudian kecepatan ini kita tetapkan bahwa saluran tersebut berada di tanah liat dengan ditanami rumput sedang, maka dengan menggunakan tabel Hudson ini kita dapatkan 1,8. Jadi kita kecepatannya ini tanah liat ditanami rumput dengan kerapatan sedang. Nah, kita sudah tetapkan bahwa salurannya tadi memiliki kemiringan 1%. Jadi supaya alirannya itu lambat. Nah, dari data ini kita bisa menghitung berapa dalamnya menggunakan nomograf Manning, yaitu caranya ada nomograf Manning seperti ini. Jadi yang untuk nomograf Manning kita harus menetapkan kekasaran saluran, karena tadi saluran ditanami tanaman alami berkelok-kelok, kita ngambil yang 0,4, atau juga bisa ditanami rerumputan gitu. Dengan pendek, rumputannya pendek, maka kita antara 0,3 kita ambil 0,04. Nah, karena N-nya 0,4 dengan nomograf Manning ini, kalau N-nya itu 0,4 ya. Kemudian kita kecepatannya 1,8, dari kemarin kita tarik di sini 1,8, lurus di sini adalah titik beloknya. Setelah lurus, ditarik lurus, dapatlah di titik belok di sini. Nah, kemudian berapa persen kemiringannya? Tadi kita tetapkan kemiringannya adalah 1% atau 0,01. Kemudian kita tarik lurus di 0,1
ini, 0,01 ini, maka kalau kita tarik ke sana, maka didapatkan nilai R-nya, radius hidroliknya, atau sebenarnya itu adalah sama dengan kedalaman salurannya adalah 1 meter. Sehingga kita sudah bisa menetapkan kedalaman saluran. Nah, sehingga kita dapatkan kedalaman saluran 1 meter. Nah, untuk kedalaman saluran seperti tadi, tinggi ini adalah tinggi yang mungkin terjadi aliran maksimumnya 1 meter, ditambah freeboard supaya lebih aman tadi, biasa 50% atau boleh kita ini 0,2 minimum, maka 1 meter, sehingga tingginya ini, dalamnya ini 1 meter, sehingga tingginya ini adalah 1,2 meter. Nah, berapa lebarnya? Lebarnya adalah bahwa A itu adalah kimak dibagi VC. Nah, sehingga kita punya kimaknya 11, VC-nya 1,8, kita dapat A adalah 6,23. Nah, lebar saluran adalah W sama dengan A dibagi dalamnya. Nah, dari situ maka 6,23 dari ini, kemudian dibagi 1, ketemulah 6,23. Sehingga lebar salurannya ini adalah 6,23 meter. Sehingga kita bisa membuat dimensi saluran dengan lebarnya sekitar 6 meter, kemudian dalamnya sekitar 1,2 meter. Sehingga dengan itu kita bisa konstruksi saluran. Itu dengan cara Manning. Kemudian dengan cara metode Durbach itu dengan data yang sama, kita butuh kimak juga, kita butuh VC, sudah ketetapan 1,8. Misalnya kalau ini salurannya dibuat kemiringan 1/250, 1/250. Kemudian dengan data ini kita gunakan tabel juga dan seterusnya, maka kita juga bisa menentukan dimensinya. Coba kita contoh soal. Buat saluran pemisah untuk mengalirkan 2,5 meter kubik per detik dengan gradien 1 pada tanah berbanjir curah hujan daerah tersebut adalah rendah. Maka dengan kesuburan tanah yang rendah, curah hujan yang rendah, setelah 2 tahun tanah tertutup rumput, maka misalnya kalau yang ini VC-nya adalah 1,5 dengan tabel yang tadi. Kemudian gradiennya adalah S-nya 1/250 kemiringannya atau 0,04%, maka dalam tabel dimasukkan menggunakan tabel ini. Kalau VC-nya 1,5, kemudian gradiennya 0,4, maka diperoleh kedalaman salurannya adalah 0,6 meter. Nah, sehingga ketemulah 0,6 meter. Kalau kita ketahui 0,6 meter dengan kemiringan yang 0/150 tadi, maka kita perlu mengetahui F-nya dihitung dari ini. Jadi D-nya 0,6, kemiringannya ini, maka diperoleh nilai F datar tabel ini 1,20. Sehingga dari situ dapat 1,20 meter kubik per detik. Nah, maka lebar saluran adalah Q dibagi F, maka 2,5 dibagi 1,2 adalah 2,1. Nah, dari situ kita sudah bisa menentukan misalnya dalam bentuk parabola, lebar salurannya adalah 2,1 meter, dalamnya adalah 0,8 dengan freeboard 0,2. Sehingga kita bisa menetapkan dimensi saluran. Nah, sehingga kita sudah bisa menentukan dimensi dengan metode Durbach. Nah, kemudian kalau dengan metode kanal yang dikembangkan oleh Wageningen University itu agak fleksibel, dan ini contoh kalau dengan menggunakan kanal spesifikasinya. Nah, kalau yang online, teman-teman coba bisa mengakses di alamat web ini, itu juga digunakan untuk menentukan secara online dimensi saluran dengan pendekatan-pendekatan yang tadi. Jadi kalau memang untuk proyek
Ya enggak, ya mungkin kalau dengan metode yang manual tadi ya lama. Tapi karena banyak saluran yang harus dibangun, sehingga bisa menggunakan yang online ini. Nah, kemudian yang bagian selanjutnya adalah dam pengendali atau dam penahan. Nah, apa itu dam pengendali atau dam penahan? Ya, kalau kita lihat, supaya alirannya itu tidak tercepat di dalam sistem pembuangan air, maka dibuat penahan. Ini contohnya. Nah, fungsinya dam pengendali dan dam penahan ini agar tanah tadi tidak meninggalkan lahan sehingga mengurangi aliran material tanah ke dalam sungai. Jadi ditahan sedimennya. Ini misalnya kalau ini ada saluran, ditahan di sini, dibangun di sini, dibangun di sini, atau kalau di sini ditahan di sini, ditahan di sini, supaya aliran sedimen itu bisa ditahan di dalam sistem sungai ini. Maka itu dam penahan, menahan sedimen maksudnya. Kemudian cara membuatnya, membuat bendungan dari tanah atau dapat juga dari urukan batu tanah. Ini contoh dam penahan kalau menggunakan ranting dan batang. Jadi rantingnya itu ditata seperti ini, kemudian diberi liter di sini atau sersa, kemudian dipatok gitu. Itu bisa juga sebagai dam penahan kalau di saluran-saluran yang kecil. Bisa juga dengan double patok yang ini patok 2, kemudian bisa menjadi dam penahan sedimen. Itu sebenarnya juga bisa untuk bangunan terjunan sebenarnya. Nah, bisa juga dikonstruksi dari batu. Jadi ada dibuat tumpuan batu, kemudian di arah alirannya itu diberi sersa supaya tidak bocor karena di antara sela-sela batu itu juga masih ada rongga-rongga. Terus kemudian karena ini di lokasi terjunannya juga diberi batu supaya tidak terjadi gerusan di situ. Itu namanya apron. Bisa juga dari tali temali dan batu gitu ya, dari kawat dan sebagainya itu bisa dikonstruksi seperti ini. Nah, ini contoh dam penahan dari batu dan bronjong, kemudian ini juga bronjong, ini proses konstruksi dam penahan oleh masyarakat. Ini juga contoh dari batu dan penahannya supaya sedimennya itu bisa ditahan kalau terjadi sedimennya, aliran sedimen. Nah, kalau di beberapa tempat setelah ada sedimennya di situ bisa juga diambil sedimennya dikembalikan ke lahan. Ini contoh yang dam penahan yang lainnya yang konstruksinya dari bambu yang sebelah sini. Ini juga kalau alirannya cepat juga bisa menggerus kanan kiri sebenarnya. Situ juga erosinya jadi besar. Bisa juga dam penahan itu dari kanan kirinya diperkuat dengan beton kalau punya uang ya. Kemudian ini juga dari konstruksi beton. Ini kalau untuk keindahan juga ini sebenarnya juga bisa dinamakan bangunan terjunan. Air ini bisa mengalir pelan-pelan dan indah sebenarnya kalau bisa dikonstruksi di landscape-nya. Nah, ada cara untuk menghitung pada suatu kawasan sistem drainase berapa jumlah bangunan terjunan yang harus dibangun. Karena kalau misalnya saudara jadi pemborong kan harus tahu berapa satu unit itu cost-nya berapa, dan dalam suatu hamparan itu berapa jumlah yang harus dibangun. Maka ada rumus HD, HE, K tangan ini, jadi tinggi bangunan dam penahan, berapa tingginya kita tetapkan, dan ada K konstantanya 0,2, atau K bila data tangannya 0,2, dan K bila kelerengan saluran itu lebih tajam lagi. Contoh aplikasi rumus misalnya. Bila dari panjang total saluran itu ada 2.300, kemudian panjang total di lahan agrofit adalah 1.000 meter, dan di lahan tanaman semusim adalah 1.300 meter, tinggi bangunannya dibuat 0,75 meter. Dari hasil survei lapangan, kemiringan agrofit 40% dan yang di lahan 8%, tentukan jumlah bangunan terjunan yang perlu dibangun.
Nah, maka kalau yang di lahan tanaman semusim, berapa yang dibangun, 1, 2, dan sebagainya ini, maka dengan menggunakan rumus ini, kemiringannya ini atau 4,5 derajat, 0,75 tingginya, maka 0,3 kali 0,3 dibagi tangan 4, ini, kos tangan ini, maka jaraknya antara bangunan terjun atau bangunan terjunan atau bangunan dam penahan tadi adalah 31. Nah, sehingga kalau panjangnya itu 1.300, kira-kira dibangun 42 buah bangunan terjunan di tanaman semusim tadi. Nah, berapa kalau agroforestry, Anda tentunya bisa menghitungnya. Ini saluran, ini bangunan terjunannya bisa dari berbagai bentuk. Baik, nah ke bagian yang kelima yaitu terkait dengan bangunan pengendali longsor tebing saluran. Jadi kalau sedimennya ditahan kanan kiri sungai juga tidak boleh terjadi erosi atau terjadi longsor. Nah, maka perlu dilakukan bangunan pengendali longsor tebing saluran. Nah, misalnya seperti ini kan terjadi penggerusan kanan kiri gitu. Ya. Ini harus dilindungi. Misalnya ini di sungai, kalau kita lihat ya, di kanan kiri sungai kalau tidak diamankan, ya terus ini longsor. Dan ini juga membawa sedimen yang besar, apalagi yang seperti ini, sampai Pak TNI Hayu rapikan. Nah, bagaimana caranya? Maka bisa secara vegetatif, bisa dengan sipil teknis. Jadi kalau secara vegetatif, kalau ini, jadi sebenarnya kekuatan akar pohon itu luar biasa. Jadi bisa mencengkeram dan bisa menjangkar daripada tanah. Nah, kalau ini terjadi limpasan permukaan yang besar, gitu, maka bisa menahan tanah ini supaya tidak terjadi kerusakan. Sehingga dengan menanam pohon di kanan kiri sungai itu menjadi sangat penting dalam menahan kestabilan kanan kiri sungai. Nah, sehingga sangat penting dilakukan penanaman pohon di kanan kiri sungai supaya tidak terjadi erosi tebing di kanan kiri sungai, sehingga ada kanan kiri sungai itu ada pohonnya seperti ini. Ya. Ini indah, kemudian juga bisa sebagai filter dan bisa juga menahan daripada erosi tebing. Kalau secara sipil teknis bisa dibangun bronjong seperti ini untuk memperkuat, bisa dari batu, bisa dari ini berapa hijau, kemudian diisi sesuatu dengan bahan-bahan biogeotekstil, gitu. Itu bisa menahan daripada gerusan-gerusan. Atau bisa juga ditanam rumput dengan kemiringan yang sedemikian rupa sehingga lebih stabil dan diperkuat dengan pohon. Bisa juga dengan batuan-batuan plengsengan-plengsengan batuan beton dan sebagainya. Bisa juga dengan ini rajutan diisi batu, itu juga bisa untuk mengamankan supaya tidak terjadi erosi tebing sungai. Kalau lebih kaya lagi atau punya uang banyak, ya, ini ada sedimen yang kuat, ditahan, kemudian di dalam sistem saluran sungainya diharapkan ada aliran yang aman untuk dilewati limpasan permukaan yang besar. Nah, kemudian selain di dalam kanan sirkuler, di kuliah-kuliah sebelumnya, Anda juga dikenalkan erosi longsor, maka juga longsor ini perlu dikendalikan. Nah, jadi kalau longsor yang kecil, ya mungkin dengan swadaya masyarakat bisa, tapi kalau lokasi yang besar, tentunya yang ini sudah kita kenali, bentuk-bentuk longsor, maka itu harus menggunakan konstruksi yang relatif mahal. Nah, itu juga longsor itu juga bisa dikendalikan dengan secara vegetatif. Jadi misalnya
ini kalau perakaran itu tidak bisa sebagai jangkar, maka juga walaupun ada pohon juga bisa kalau terjadi hujan, terjadi ini ada apa itu lapisan yang sliding gitu, yang licin gitu ya. Kalau akar itu tidak bisa tembus ke antara lapisan licin ini, maka yang kompak ini juga masih bisa terjadi longsor. Ya. Nah, sehingga untuk mengendalikan longsor dengan vegetatif, itu faktor yang paling penting kita lihat adalah kerapatan. Kerapatan sistem perakaran, itu daya cengkeramnya bagaimana. Kemudian daya jangkarnya itu kedalaman perakaran. Ini juga kami sudah melakukan penelitian-penelitian untuk mengidentifikasi pohon-pohon apa saja yang memiliki daya cengkeram yang baik dan daya jangkar yang baik. Itu sudah kami publikasikan di jurnal Land. Nah, kemudian juga ditentukan oleh kekuatan akar itu sendiri, di mana kalau diameter yang besar, kekuatannya besar, kalau berat jenisnya itu tinggi, artinya batang atau akar itu padat, ya tentunya lebih kuat, kandungan ligninnya itu tinggi, lebih kuat, dan memiliki elastisitas yang tinggi, tidak mudah putus, maka itu aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memilih tanaman. Nah, sehingga ini adalah daya jangkar, ini adalah daya cengkeram, mencengkeram tanahnya. Nah, ini contoh dari Pak Junun, dari dosen UGM, juga telah mempublikasikan, Anda bisa lihat ini juga dalam upaya bagaimana strategi merancang untuk menstabilkan lereng supaya tidak terjadi longsor dengan berbagai jenis vegetasi, karena setiap vegetasi memiliki daya cengkeram dan daya jangkar yang beda-beda, sehingga itu satu dengan yang lainnya bisa mendukung satu dengan yang lain. Sehingga rancangan-rancangan ini menjadi penting di dalam menjaga longsor. Yang lainnya adalah Pak Presiden pun sudah sampaikan pada saat tahun lalu banyak kejadian longsor, merekomendasi adalah dengan rumput vetiver grass. Silahkan teman-teman melihat apa sih rumput vetiver ini. Ini juga bisa untuk menahan tebing dikombinasi dengan geotekstil. Lokasi ini ditanami rumput, maka jadi rumput. Memang betul, ini contoh ya, vetiver itu memiliki sistem perakaran yang sangat ekstensif dan dalam. Bayangkan ini vetivernya bisa sampai ini orang ya, tinggi orang, sangat rapat, sehingga itu bisa juga menjaga kestabilan lereng. Kemudian di beberapa tempat, misalnya ini di Meksiko, itu lahan-lahan yang miring supaya bisa ditahan oleh tanaman, maka ada hydroseedling, jadi semprot dengan berbagai jenis benih dan pupuk dan sebagainya pada saat awal musim hujan, diharapkan tanaman-tanaman ini bisa menahan kemiringan. Bisa juga misalnya ini dengan rerumputan untuk menahan kemiringan tadi. Nah, bila alternatif lain adalah bisa dengan misalnya dengan bambu dijaga, bisa dengan ban bekas, bisa juga kombinasi antara ini beberapa desain beton dikombinasi dengan vegetasi. Bisa juga misalnya dengan kombinasi menggunakan serah-serah dan ini ditanami sehingga juga bisa untuk vegetasi. Kalau yang longsornya besar, misalnya besar begini, ada wilayah ya bisa kombinasi antara saluran, beton dan sebagainya, sistem drainase. Jadi di bawahnya itu di drainase, sebenarnya penyebab longsor itu kan akumulasi limpasan permukaan di dalam tanah, sehingga dibuat sistem-sistem drainase. Sehingga ini adalah hasil rehabilitasinya dengan berbagai kombinasi tindakan-tindakan mencegah longsor. Ini kalau lebih canggih lagi, jadi untuk misalnya untuk rel kereta api, untuk perumahan dan sebagainya, itu diberi penguat, kemudian diberi sistem drainase dan sebagainya, sehingga lereng ini menjadi stabil
sehingga itu betul-betul aman untuk bangunan, aman untuk infrastruktur dan sebagainya. Ini contoh yang lain lagi dengan sistem drainase yang canggih. Kalau untuk investasi-investasi yang besar dengan sistem drainase yang dibuat lubang-lubang yang dalam seperti ini. Ini contoh dengan dibuat terasering seperti ini, kemudian diberi penguat-penguat dari batu, bisa juga diberi semacam jaring-jaring gitu supaya tidak terjadi runtuhan. Kemudian bisa juga dengan rumput, tetapi di dalamnya diberi sistem-sistem drainase di dalamnya. Itu juga untuk menstabilkan kemiringan supaya tidak terjadi longsor. Alternatif lainnya adalah menggunakan geotekstil untuk mengcover. Ini biasanya geotekstil dikombinasi dengan tanaman, macam-macam geotekstil, ada dari jute, ada dari beberapa jenis, bahkan ada dari beberapa dari bahan semacam plastik, dan ada beberapa dari woven. Ini juga jadi bahan-bahan untuk mengendalikan longsor. Ini contoh longsor yang lain nih, bahwa longsor itu kelihatannya semuanya sudah aman karena ada vegetasi dan sebagainya, dibangun bendungan, diharapkan bendungan ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Tetapi longsor itu juga bisa disebabkan karena gempa bumi. Ini terjadi di Jepang. Setelah terjadi gempa bumi, terjadi retakan dan bendungan ini terjadi longsor dan dipenuhi dengan sedimen. Jadi ini kejadian yang extraordinary gitu. Jadi karena gempa itu juga bisa menyebabkan longsor. Nah, kemudian teknologi yang selanjutnya adalah teman-teman sudah sering mendengar, yaitu biopori dan sumur resapan. Nah, ini adalah bor yang digunakan untuk membuat biopori, harganya tidak lebih dari Rp100.000. Kemudian juga bisa untuk membuat biopori dengan bor yang seperti ini, dengan mesin, itu harganya sekitar ya 2 juta, 2,5 juta, bisa dengan bor ini. Nah, kemudian setelah dibor, kemudian dimasukkan pipa PVC seperti ini, terus kemudian ini bioporinya dibenamkan, dan ini jadi penutupnya. Jadilah terus kemudian di dalamnya ini diisi dengan seresah. Diharapkan mikroorganisme dan makroorganisme memanfaatkan seresah itu sehingga bisa memperbaiki kondisi makroporosity di kanan kirinya. Ini beberapa penerapan dengan seresah, diharapkan kehidupan makro mikrofauna di dalam sistem tanah lebih baik sehingga terjadi perbaikan struktur tanah sehingga infiltrasinya dapat ditingkatkan. Ini biopori, ini tahapan-tahapan di dalam biopori sehingga cacing tanah dan sebagainya dapat berkembang dengan baik. Nah, kemudian kalau sumur resapan sebenarnya yang paling aman supaya tidak mengalami sedimentasi, sumur resapan itu dibangun adalah menampung limpasan dari atap rumah. Karena kalau atap rumah kan airnya bersih, ditampung, dimasukkan ke sumur resapan. Kalau di tempat-tempat tertentu yang misalnya masih ada sedimen, ya tentunya sumur resapan ini bisa terisi sedimen. Nah, sehingga ini perlu dipikirkan desainnya bahwa sumur resapan itu harus diupayakan air yang mengalir adalah air yang jernih. Ini beberapa tahapannya dan ini berapa harganya untuk membangun sumur resapan. Yang terakhir adalah embung. Embung ini adalah semacam, ini banyak diterapkan di daerah NTT, NTB dan sebagainya, bangun embung-embung dalam rangka untuk menyimpan air supaya air limpasan itu ditahan dan bisa dimanfaatkan untuk irigasi. Dengan kegiatan-kegiatan baik secara vegetatif dan mekanis, kalau itu bisa diterapkan di landscape secara terintegrasi, kan jadi indah gitu. Ada pemandangannya indah, kemudian airnya itu sampai laut kalau bisa jernih seperti ini, tidak kotor, itulah
dream kita gitu di dalam menjalankan konservasi tanah dan air. Jangan sampai seperti ini gitu ya. Jadi masih banyak sedimen sampai masuk di laut. Serasa itu yang pada hari ini. Semoga ada manfaatnya apa yang kami berikan. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.